Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk kali ini saya akan men-share lagi unek-unek yang ada di kepala saya. Oke. Nah, untuk kali ini mungkin penjelasannya nanti akan mengarah tentang halal haram dan apa yang dimaksud dengan riba. Yang saya ketahui ya, eh, informasi yang dulu pernah saya dapatkan. Nah, supaya lebih jelas tentang apa itu halal dan haram, artinya halal itu artinya keuntungannya lebih banyak atau mungkin keuntungan semua. Nah, kenapa dibilang haram? Kalau haram artinya ruginya lebih banyak ataupun mungkin lebih sedikit ketimbang keuntungan. Nah, yang lebih parah lagi kalau haramnya itu semuanya adalah merupakan kerugian. Nah, contohnya nih, gambarannya secara logika. Kenapa kok kita makan dalam Islam, dalam ajaran agama Baginda Muhammad, kenapa makan babi itu diharamkan? Nah, kenapa? Karena kerugiannya nanti ya yang dibilang ke belakang itu lebih banyak ketimbang keuntungannya. Taruhlah mungkin semuanya kerugian. Nah, ya kan? Makanya diharamkan, itu maksudnya. Nah, ini pakai logika ya. Saya cuma ngejelasin pakai logika supaya gampang menerima apa maksud dari kata-kata halal, haram dan sebagainya. Kalian pikir deh. Ini yang supaya apa saya batas itu biar ngerti halal, haram, mungkin yang sunnah, makruh sebagainya. Nah, kalian bisa mikir kenapa dibilang ini nih. Kita pakai bahasa yang mudah dimengerti oleh ya, terutama bangsa Indonesia. Terserah nanti dunia mau dengar, pelajari bahasa Indonesia biar semuanya tahu bahasa Indonesia itu nanti bisa menjadi bahasa internasional. Saya nggak mau nanti direndahkan Indonesia oleh negara-negara lain, oleh bangsa-bangsa lain. Oke, nah dibilang kayak gitu artinya gini. Nanti pertama akan saya tekankan dulu pedomannya nanti, bukan pedoman, maksudnya prinsipnya apalah istilahnya, itu yang akan saya pakai adalah dari Ibnu Al-Qayyim. Sebenarnya bukan dari kata yang akan saya ungkapkan, namun definisi dari kata tersebut. Nah, ini yang saya bilang namanya politik. Kenapa kok saya pakai kata politik? Nah, menurut Ibnu Al-Qayyim, politik adalah segala sesuatu yang tidak mendatangkan mudarat, namun mendatangkan manfaat, walaupun itu tidak diajarkan oleh Baginda Muhammad sekalipun. Nah, jangan lihat dari kata politiknya, tapi apa yang menjadi definisinya. Boleh kalian melihat sesuatu dari yang tersurat, tapi jangan lupa apa yang tersiratnya. Walaupun nanti sudah tahu apa yang tersirat, jangan lupa lagi apa yang disuratkan, apa yang tersurat. Nah, oke? Jadi udah paham kan? Mudah-mudahan mengerti secara yang mudah diterima oleh akal pikiran kita. Nah, selanjutnya akan saya tekankan, akan saya bahas riba dalam bahasa yang pernah saya pelajari, bukan bahasa Indonesia lah, saya nggak ngerti bahasa Arab itu artinya apa. Insya Allah bahasa Indonesianya riba itu adalah berlebihan. Berlebihan. Kalau berlebihan dengan berlebih artinya beda kan, nggak bisa sama. Nah, itu artinya riba. Kenapa dibilang berlebihan? Nah, ini nanti akan saya bahas tentang riba yang sekarang ini katanya banyak bank-bank ya, yang artinya itu bank-bank konvensional dirubah menjadi bank-bank syariah. Saya ingin tahu, kalian ngerti nggak apa yang dibilang riba? Kalau memang kalian nih yang katanya ngaku ulama tahu apa maksud riba, jangan seenaknya merubah seluruh bank-bank konvensional menjadi syariah. Mikir dong kalian. Emang kalian tahu apa maksudnya riba? Apa yang dibilang definisi kategori riba? Paham nggak? Marah terus terang saya. Sorry ya, ini unek-unek nih. Dari mantan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, maksud dari definisi kategori riba, ini akan saya tekankan. Yaitu sesuatu perbuatan yang tidak memberikan waktu, kesempatan untuk orang yang akan melakukan apa yang akan dia putuskan.
Ngerti gak maksudnya? Jadi kayak rentenir lah gambarannya. Jadi rentenir itu dia nggak akan ngasih kesempatan, nggak kasih waktu untuk orang yang akan melakukan, menerima atau mungkin ya gitulah. Misalkan pinjaman uang, itu maksudnya. Kenapa? Karena dia orang yang akan minjem uang sama rentenir ini dia nggak akan bisa dapat waktu, kesempatan untuk berpikir atas apa yang rentenir ini lakukan kepada dia. Kenapa? Nah, itu maksudnya definisi kategori riba. Nah, ini juga bisa kita alihkan ke orang-orang yang menjalankan bisnis multi-level marketing. Kayak gitu mereka. Makanya saya marah nih sama orang-orang MLM. Jadi kita harus tahu, ini MLM ini syariah apa enggak, konvensional apa enggak, haram apa enggak. Maksudnya ke situ ke depannya. Jadi harus tahu dulu definisi kategori riba. Buktinya apa? Saya bilang orang-orang yang dalam menjalankan bisnis multi-level marketing itu haram. Perbuatan mereka itu sama kayak orang-orang rentenir. Mereka prospek orang, tapi mereka nggak kasih waktu untuk berpikir, menentukan apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia putuskan. Itu makanya dibilang riba, haram. Riba itu haram. Makanya saya bilang sama kan ke orang-orang rentenir, orang-orang MLM itu. Mau yang tahu yang lainnya lagi, pikir sendiri melalui definisi kategori riba. Nah, kalau kalian udah paham, kalian harus tahu gimana caranya nanti MLM yang nggak berbuat riba. Yaitu hanya dengan cara memberikan deskripsi, gambaran. Nggak boleh memaksa. Itu yang dibilang riba. Kalian memaksa. Walaupun sehalus apapun pemaksaan yang kalian lakukan, itu tetap bisa merusak. Pikir kenapa saya ngomong kayak gitu. Merusak apa? Hubungan kalian dengan orang-orang. Dengan orang-orang terdekat kalian, dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan guru, dengan siapapun yang kalian prospek. Karena kalian memaksa, walaupun itu secara halus. Apalagi secara kasar. Makanya saya nggak mau. Jadi cukup dengan memberikan gambaran apa yang akan kalian tawarkan. Bukan dengan cara memaksa. Nah, seperti itulah dakwah baginda Muhammad. Jadi kita nanti akan kita lakukan itu kalau bisa kita berdakwah sambil berbisnis sambil berdakwah. Nah, jangan kaget, saya sebenarnya lagi beronani ria. Omong ke sana ke sini, onani. Gue ini lagi asik, omong ke sana ke sini, gila onani. Mikir lalu kenapa gue jadi ngomongnya belepetan kan? Pikir orang onani itu belepetan kemana-mana, ngocehnya kemana-mana. Kesana ke sini gimana nggak kemana-mana, kayak orang kayak belepetan kan? Mikir lo semua lo, kenapa gue ngomong kayak gini? Maklum, gue ini agak nyeleneh. Ya mantan ODGJ, maklum aja, oke? Nah, untuk selanjutnya kita harus tahu riba atau maksudnya seperti apa itu yang dinamakan tadi saya udah bilang halal dan haram. Seperti apa itu? Kalian harus pikir. Nah, ini ada lagi dalil yang pernah saya ketahui. Sesuatu yang sifatnya haram ataupun sesuatu yang wujudnya haram, apakah itu yang merupakan yang ada hubungan dengan kata-kata haram? Boleh kita lakukan, boleh kita manfaatkan, bahkan mungkin boleh istilahnya itu kita makan lah, seperti halnya kita makan babi. Kita misalkan untuk mempertahankan diri di hutan, karena nggak ada yang lain yang bisa kita lakukan kecuali makan daging babi atau daging ular atau sesuatu yang sifatnya haram. Nah, ngerti kan? Itu dalil itu. Nah, dalil ini fleksibel. Dalil-dalil dari sunnah baginda Rasul itu sifatnya fleksibel, nggak cuma dipakai untuk satu hal ini, bahkan bisa dipakai cara dengan hal yang lain. Contohnya, kenapa? Selama untuk mempertahankan diri itu fungsinya. Sesuatu yang haram kayak daging babi ini kita makan itu haram. Selama untuk mempertahankan diri itu boleh kita makan. Nah, contoh lainnya kalau obat nggak ada lagi obat lain. Nah, contohnya itu kan boleh kita makan supaya apa? Kita tetap survive, kita tetap bertahan hidup. Lagi contoh lagi, ini ada hubungan nanti dengan bisnis yang akan kalian jalankan. Contohnya apa? Berhutang. Kira-kira berhutang itu ruginya neken kalian nggak? Lebih banyak kan? Mudaratnya ketimbang manfaatnya kan? Kita boleh. Taruhlah itu memberatkan kalian. Taruhlah itu bisa dibilang haram. Ya kan? Memberatkan kan? Tapi dengan kata-kata yang sebelumnya saya bilang, boleh kita lakukan selama untuk mempertahankan diri. Kalau kalian mikirnya itu bertahan hidup kan? Mempertahankan diri kan? Nah, kalau kalian berhutang,
selama itu untuk berbisnis misalkan. Kalau kalian nyari duit malah dengan cara berbisnis, artinya itu boleh dilakukan, nggak diharamkan, nggak dilarang. Lakukan saja kalau kalian mau berhutang untuk selama apa? Kalian bisa cari uang melalui modal yang akan kalian dapatkan dengan cara berhutang. Nah, paham kan? Maka saya bilang, ini dakwah sambil bisnis, bisnis sambil dakwah. Saya pakai dalil. Nggak bisa kita cuma ngomong gini-gini, nggak ngerti. Saya bilang apa? Dalil-dalil Rasulullah Muhammad SAW itu, nah, fleksibel. 5 prinsip dasar itu insya Allah tuntunan dari Allah saya buatnya. Itu ada hubungannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kalian memang ahli sunnah wal jamaah, ngerti apa itu dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah, buktiin apa aja yang saya pakai untuk membuat 5 prinsip dasar. Itu dalil kedua kalau nggak salah, fleksibel di 5 prinsip dasar. Nah, makanya jangan ngelihat sesuatu itu dari mata kalian. Jangan dari apa yang baru kalian dengar. Pelajari dulu. Jangan langsung bilang, itu kan haram, itu kan haram. Kalian tahu cuma ngomong itu doang dari siapa? Ya kan? Pelajari itu, makanya saya bilang, supaya kita menjadi orang bijaksana, belajarlah dari orang yang belajar dari kita, yang mengajari. Jangan cuma bisa mengajari, tapi kita nggak belajar. Nah, itulah. Oke? Nah, cukup segini. Nanti ada video berikutnya. Ini sekitar berapa ya? 11 detik lah. 11 menit. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan yang lainnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa unek-unek saya ini bisa diterima. Mungkin bisa membuka pikiran kalian. Ya, mudah-mudahan saya, kalau emang itu saya salah, apakah yang saya sampaikan barusan ini salah, itu semata-mata dari saya. Tapi kalau itu benar, mengandung kebenaran, itu semata-mata itu hanya Allah yang menentukan. Allah yang membuatnya menjadi benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.